Halo semuanya, perkenalkan kembali saya Brian Olivan dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai bagian 2 dari chapter microprogramming, yaitu di bagian simple computer. Nah, jadi di bagian 2 simple computer ini kita akan membahas mengenai ISA atau Instruction Set Architecture dan juga single cycle hardware control. Nah, jadi suatu simple computer itu arsitekturnya itu bisa dikomposisi menjadi dua, yaitu datapad dan juga control unit yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, jadi untuk pertama kita akan membahas mengenai apa itu ISA. Jadi ISA itu sebenarnya kayak sebuah bentuk arsitektur di mana dia itu akan memudahkan suatu programmer atau orang yang uh, menulis atau melakukan instruksi, di mana ISA ini berfungsi sebagai batasan di mana akan membatasi dari software dan juga hardware. Nah, jadi untuk ISA ini memiliki berbagai ketentuan dan juga arsitektur, di mana suatu instruksinya itu akan di-store dalam RAM dan ROM sebagai suatu program, dan juga address dari instruksinya itu akan diberikan oleh program counter atau yang biasa disebut sebagai PC. Tuh. Nah, untuk instruksinya itu biasanya bisa ada secara garis besar itu count up atau load, dan juga suatu PC itu akan diasosiasikan dengan control unit. Nah, untuk suatu instruksi biasanya itu berisikan suatu operasi yang akan dilakukan, lalu juga ada operand, dan juga tempat untuk meletakkan hasilnya. Biasanya itu yang biasa disebut destination register. Nah, dalam mengeksekusi suatu instruksi biasanya itu ada sequence operasi yang harus dilakukan dan dispesifikasi, dan juga dikontrol oleh control unit yang biasanya ada datapad dan juga control unitnya sendiri, lalu juga ada external hardware seperti memori atau input output. Nah, jadi contoh dari ISA ini biasanya tuh RISC dan juga CISC, di mana bedanya itu bisa dilihat dari namanya, yaitu kalau RISC itu kuncinya adalah Reduce Instruction Set Computer. Nah, jadi dia tuh akan memiliki set instruksi yang lebih kecil dan juga addressing node yang lebih sedikit dibandingkan CISC. Kalau CISC itu lebih kompleks sesuai dengan namanya. Nah, contoh dari RISC itu bisa dilihat sendiri, ada Digital Alpha, SunSpark, MIPS RX000, IBM PowerPC, HPPA, or RISC. Kalau CISC itu contohnya ada Intel x86, Motorola 68000, dan juga DECVEX. Nah, sebenarnya untuk RISC dan CISC ini bedanya, kalau RISC itu biasanya digunakan untuk perangkat yang high-end gitu. Misalnya kayak video processing, telekomunikasi, image processing. Nah, kalau CISC itu biasanya untuk low-end application kayak security system, home automation, dan sebagainya. Kalau VLIW itu singkatannya yaitu Very Large Instruction Word. Dia isinya adalah Intel Itanium. Nah, bedanya tuh dia tuh spesifikasinya di bagian eksekusi. Jadi dia tuh bisa mengeksekusi beberapa instruksi secara sekaligus gitu. Nah, lanjut untuk berikutnya yang akan dibahas adalah storage resource dari ISA. Itu biasanya memiliki 3 ciri khusus, yaitu ada yang namanya Harvard Architecture. Jadi instruksi dan data memori itu terpisah. Bisa dilihat pada blok-bloknya, instruction memory, data memory, register, dan juga program counter itu semuanya terpisah. Lalu juga dia itu akan mengizinkan satu clock cycle setiap instruksi. Nah, juga pada memori yang komputer modern kan biasanya ada yang namanya cache, atau misal yang fungsinya itu untuk mempercepat dan memudahkan eksekusi instruksi. Nah, jadi bisa disebut kalau ISA itu sebagai suatu realistic model. Nah, untuk format dari ISA itu ada 3 yang setiapnya memiliki ciri masing-masing. Yang pertama ada register, immediate, dan juga jump and branch. Nah, bisa dilihat size-nya ada 16 bit dan semuanya memiliki kesamaan, di mana opcode-nya itu akan menempati dari bit 9 sampai 15. Nah, opcode-nya itu akan spesifikasi operasi yang akan diperform. Misalnya opcode-nya tuh 0001, misalnya dia tuh add atau sebagaimana yang nanti akan dijelaskan lagi. Nah, jadi dia itu untuk menspesifikasi operasi apa sih yang akan di-perform. Nah, yang pertama yang akan dijelaskan adalah mengenai register. Nah, jadi register ini
yang paling simpel, di mana ciri khususnya adalah ada 3 bit register B dan juga 3 bit register A dan juga ada destination register dan juga ada opcode. Nah, jadi dia tuh spesifikasinya tuh yang buat untuk penjumlahan dua register gitu, yang spesialnya untuk penjumlahan, pengurangan atau pengalian dan sebagainya untuk dua register. Misalnya kayak R2 tambah R3 sama dengan R1. Ya, jadi R1-nya itu adalah destination register, R2-nya itu masuk ke dalam SA atau source register A, SB itu ditempati oleh B. Nah, kalau kita akan melakukan shift left seperti di contoh tuh R1 sama dengan shift left dari L2. Nah, kenapa L2-nya itu masuk ke register B dan bukan register A? Karena dia tuh akan menempati register yang pertama kali ditemui gitu kan. Kalau register B itu kan dari 3 bit, yaitu dari 0 sampai 2. Kalau register A itu 3 bit dari 3 sampai 5, maka dia akan menempati dulu register yang pertama kali ditemui, yaitu atau yang paling awal, yaitu register B. Nah, untuk instruction format register kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya adalah instruction format immediate. Bisa dilihat perbedaannya kalau dia tuh udah nggak ada lagi source register B dan digantikan oleh operan. Nah, sama size-nya 3 bit juga. Nah, jadi operan ini eh anggapannya kayak konstanta gitu. Jadi untuk format immediate tuh dia tuh nge-support dari R1 sama dengan L2 tambah R3. Tambah 3. Jadi dia langsung nambahin pada suatu konstanta gitu. Nah, operannya itu biasanya value-nya bisa macam-macam gitu. Bisa, dan biasanya berupa angka desimal. Nah, untuk selanjutnya itu adalah instruction format yang jump and branch. Nah, jump and branch ini beda lagi karena dia tuh memiliki dua buah address left dan address right. Jadi udah nggak ada tuh yang namanya destination register. Nah, jadi eksekusinya itu dia tuh bakal nambahin 6 bit sign to complement yang namanya address offset. Nah, jadi tuh dia sistemnya kalau kali ini dia pakai offset. Offset itu yang biasanya ada di dalam kurung, di mana address dari 6 bit itu akan 6 bit address, yaitu address left dan address right, itu akan menggantikan DR dan SB, yaitu destination register dan juga source register untuk B. Nah, jadi kedua address ini akan berfungsi sebagai jump and branch gitu. Dan untuk selanjutnya bisa dilihat ini adalah spesifikasi instruksi untuk ISA. Jadi ada move, ada increment, ada add. Kalau increment tuh bedanya sama add, dia ditambahin satu. Kalau add tuh bisa ditambahin dengan register lain. Lalu ada subtract, decrement. Decrement mengurangi satu. And, or, exclusive or not itu adalah kayak fungsinya kayak gerbang logika. Lalu untuk selanjutnya ada move lagi. Lalu shift right, shift left. Itu untuk nge-shift. Lalu juga load immediate, add immediate, load store, branch on zero, branch on negatif, dan juga jump. Ini kayak contoh instruksi-instruksi yang bisa dilihat dan dilakukan. Lalu untuk selanjutnya adalah, nah ini contoh gimana sih instruksinya itu dieksekusi gitu. Jadi bisa dilihat kalau representasi dari memori dan datanya, misalnya kayak memori konten nih. Yang pertama 000101. Nah, itu 101 misalnya kodenya untuk subtract, atau 5 itu untuk subtract. Nah, bisa dilihat berarti pengurangan kan. Biasanya kan misalnya di store-nya di mana nih, R1 sama dengan R2 kurang R3. Nah, berarti untuk 3 bit selanjutnya itu adalah lokasinya, yaitu di mana, R1. Itu destination register. Nah, lalu 010 atau 2 itu source address untuk A. Nah, yang selanjutnya adalah 011 itu source register untuk B. Nah, jadi 2 dikurang 3 dimasukin ke dalam R1 atau R1 sama dengan R2 min R3. Untuk contoh berikutnya, yaitu contoh kedua, itu misalnya 32 opcode-nya itu adalah store. Nah, jadi bisa dilihat kalau SA-nya itu adalah 4 dan juga SB-nya adalah 5. Nah, jadi 5 itu akan di-store ke dalam offset-nya dari R4 gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah add immediate. Misalnya kodenya adalah 66. Berarti kita lihat nih, kalau 010 berarti destination-nya adalah 2.
111 itu berarti yang source address pertama adalah 7 dan juga 011 berarti opcode-nya itu 3. Nah, jadi operannya itu 3. Jadi R2 sampai dengan R7 ditambah 3 gitu. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya itu cuman untuk kayak perbedaan, yaitu misalnya ada branch on zero dan sebagainya. Nah, sebenarnya logika awalnya sama. Jadi kita lihat dulu dari opcode-nya, lalu kita lihat dari register-register selanjutnya gitu untuk menentukan operasinya itu seperti apa. Nah, selanjutnya adalah bisa dilihat ini adalah bentuk dari single cycle word control. Nah, jadi berdasarkan dari apa yang didefinisikan pada ISA, suatu desain komputer arsitektur itu harus nge-support dari ISA. Nah, jadi ini contohnya misalnya single cycle hand wired control arsitekturnya ini bisa untuk ngambil dan juga mengeksekusi instruksi namun dengan satu clock cycle gitu. Jadi bentuk dari arsitekturnya adalah sebagai itu gitu. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembahasan ke bagian control unit. Nah, jadi control unit ini biasanya berisikan datapad dan juga control unit itu sendiri. Nah, untuk datapad itu biasanya isinya tuh ada address out, data in. Nah, biasanya itu dia tuh untuk memperform suatu operasi ada set register, micro operation, dan juga control interface. Kalau control unit itu biasanya bisa dilihat itu ada yang namanya memory write, lalu juga ada instruksi untuk memory address input supaya bisa diberikan oleh program counter, lalu juga ada constant in, dan juga branch control logic, dan lain-lain. Nah, ini control unit. Nah, selanjutnya adalah program counter function atau fungsi dari PC. Nah, PC ini fungsinya apa? Jadi dia itu untuk sebagai basis dari instruksi spesifikasi. Nah, tapi biasanya dia tuh khusus untuk jump dan branch. Branch itu misalnya branch on zero yang biasa disingkat BRZ. Itu biasanya if. Nah, misalnya if suatu register sama dengan 0, itu branch on zero. Kalau negatif tuh if suatu register lebih kecil dari 0. Jadi itu namanya BRN atau branch on negative. Kalau jump tuh misalnya jump PC register. Nah, kalau fungsi-fungsi ini tuh biasanya kita bisa temuin juga di arsitektur dari komputer-komputer yang zaman dahulu seperti kayak 8086, 8051. Itu logikanya bisa dilihat kayak jump, terus kayak move dan sebagainya itu masih mengikuti fungsi ini yang ISA ini. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah fungsi dari program counter. Nah, jadi kontrol dari branch itu akan menentukan transfer visinya berdasarkan dari 5 input. Misalnya kayak negatif dan 0 status bit, lalu juga PL atau load enable pada PC, lalu juga jump atau branch. Jadi kalau JB-nya 1 dia jump, kalau selain itu berarti dia branch. Kalau BC itu branch condition, jadi kondisinya itu apa? Jadi kalau BC-nya 1 itu biasanya untuk N sama dengan 1, kalau selain itu untuk Z sama dengan 1. Nah, jadi PL tuh load enable, bisa dilihat untuk contoh pertama PL-nya 0, JB-nya nggak ada atau don't care, BC-nya juga don't care, jadi PC operation-nya itu untuk count up. Kalau yang berikutnya, dia tuh nge-load berarti kan kalau 1. JB-nya 1, berarti apa? Kalau 1 itu jump, berarti dia jump. Kalau 101, berarti dia branch. Gitu. Kalau 100 berarti dia branch on zero. Kalau 101 tadi branch on negative. Untuk selanjutnya yaitu instruction decoder. Nah, jadi instruction decoder itu fungsinya untuk mengkonversi suatu instruksi ke suatu sinyal yang dipandang itu penting untuk dikontrol sebuah melalui suatu komputer dalam suatu eksekusi single cycle. Nah, jadi biasanya itu ada komponen input outputnya itu udah ditentukan. Misalnya inputnya itu adalah 16 bit instruksi, outputnya adalah control signals. Nah, jadi di dalam outputnya ini ada kayak operasi-operasinya yang seperti tadi MW atau RW yang menentukan untuk write atau read, lalu juga ada DA, AA.
BA itu untuk file address dari registernya. Nah, untuk FS itu untuk select dari function unitnya, MB dan MD itu untuk multiplexer select control. PL, JB, dan BC itu yang seperti yang tadi untuk kontrol yang kayak tadi jump, branch, dan sebagainya. Lalu untuk observe itu sebenarnya itu kayak untuk mengobservasi bila ada branch atau jump yang lain gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah instruction decoder dari truth table dari instruction decoder. Jadi bisa dilihat sebagai berikut, yaitu misalnya contohnya ini function unit operation using register. Nah, bit-bit apa itu yang dipakai dan juga control word bitnya itu apa dari MB, MD, RW, MW, PL, JB, dan BC. Nah, jadi setiap tipe dari instruksi itu memiliki kondisinya sendiri di dalam logika decodernya gitu. Ya nanti bisa dilihat arsitekturnya. Nah, untuk instruction decoder, nah jadi suatu instruksi itu akan berbasis pada suatu blok kontrol dan juga 7 buah kontrol signal yang akan digenerated atau yang akan diinisiasi sendiri. Nah, itu ada yang seperti yang tadi ada di decoder punya logic table, yaitu ada MD, MB, RW, MW, lalu juga ada PL, JB, dan juga BC. Nah, jadi untuk data path dan memory control itu tipe 1-4 itu isinya adalah MUX B dan juga memori dan MUX D. Untuk PC control yaitu tipe 5-7 itu adalah bit 15 dan juga bit 13, bit 13 untuk JB dan juga bit 15 dan 14 itu untuk PL. Nah, bit 9 itu biasa digunakan untuk BC untuk mengkontradiksi dari FS untuk branch gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah instruksi decoder ini yang seperti truth table tadi. Bisa dilihat fungsinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi untuk hasil akhirnya dari setiap tipe itu ada kodenya sendiri gitu. Nah, jadi ini bentuk arsitektur ini akan membentuk tabel yang decoder tadi. Nah, jadi ini akan melengkapi dari desain setiap bagian esensial dari single cycle simple computer. Nah, ini contoh-contoh dari example instruction execution-nya yang nanti akan diberikan misalnya kayak immediate bentuk arsitekturnya seperti apa nanti ada sendiri. Nah, jadi bisa dilihat kalau ADI itu immediate, LD itu register, ST itu register juga, SL itu register, NOT itu register, dan juga BR set itu untuk jump and branch, itu formatnya. Nah, namun deskripsi masing-masingnya itu akan memiliki fungsi masing-masing yang tadi udah ada truth table ya, dan fungsi pada setiap arsitekturnya itu akan berbeda. Nah, jadi untuk contohnya untuk ADI. Nah, ADI ini apa? Jadi contohnya untuk ADI atau immediate ini bentuknya adalah seperti ini. Lalu untuk control input dan path untuk ADI bentuknya akan seperti ini. Bisa dilihat untuk setiap operasi itu nanti akan membentuk truth table-nya. Lalu untuk LD atau load memory, dan juga ini untuk control input pada LD. Nah, dia memakai logika yang no write, jadi MW-nya akan dinolkan. Untuk BRZ atau jump atau branch, ini bentuknya akan seperti ini. FS-nya 000. Nah, untuk control inputnya, dia akan memakai fungsi no write juga gitu. Nah, jadi setiap register dan memori itu biasanya akan memiliki clock. Yang clock tersebut itu tuh merupakan sebuah faktor yang bisa digunakan pada operasi write saja gitu. Jadi dalam operasi read itu biasanya tergantung dari logika kombinasinya, yaitu misalkan ada address valid, jadi output valid after access time gitu. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah ini adalah control input pada LD atau yang tadi load memory gitu. Bentuknya akan seperti ini. Nah, jadi untuk setiap format dan juga instruksi itu bentuk arsitekturnya akan
kurang lebih sama, namun logikanya itu akan berbeda gitu, karena nanti dia akan mempengaruhi setiap MD, MB, RW, MW, PL, JB, dan juga BC, yang setiapnya itu udah ada truth table-nya, sehingga arsitekturnya harus disusun sedemikian rupa. Oke, demikian presentasi saya. Untuk ada kekurangannya, saya minta maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.